delala jam 2 HP kula menekno. Kula nu kalian balik balik men adik iki memang iki wafat Jumat jam 6.15. Niku kanca akrab kula teng madrasah. Tiap ketemu kula bakas kapundhut. Jam 6.15 lagi. Niku gak wafat. Kula ada bojo. Lah ya malaikat wis ora gelem glotok wis liwat omahku. Karepe kuwi. Niku HP kula bro, dadi kula berita awal. Beliau itu sampai kulon senang bakas kabudut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku gak awam tulen. Terus gak awam tulen. Ya ora GR tapi rawam napa? Iya, semoga syukur lah. Ora awam tulen kudu syukur kan. Ditakdir gak awam napa? Tulen. Ayo kalau cek rawat madun ra wis dadari. Ya keren bisa dari lesson. Ya kalau terang buka simerian masalah sanad ya, ini tentang sanad. Ya. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i. Seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai napa? Rungokno. 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kapundhute 200 pinten? Sekawan, nggih pinten? 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umure 50 pinten? Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior. Jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam sinten? Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi. Ya. Oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahhul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwan. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah. Orang yang bisa menfikihkan apa? Sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam Sinten. Ciri utama pinter kreatif. Ciri utama kreatif nambah. Termasuk nambah kunut. Nah, terus berhubung nambah bawa difonis bid bisa. Ikut. Ini cerita. Ini terus ikut. Ada kreatif itu artinya nambah. Lah nambah rawan difonis apa? Bisa. Padahal nak nambah difonis bento lah. Perkara bodoh nambahi resiko bid'ah, nambahi resiko apa Bu? Ben sampean ngerti gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sakniki apal. Kulo nganti sakniki apal sanad kulo dugi Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru niku kulo tesih apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil ya. Satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi, sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatul zakiron. Bahasa Arab napa? Kuwatul zakiron ingatannya. Pulau tak poso niki sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis niki pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar tahun kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 napa? Masehinan, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita, ben sampean tambah yakin, nah ilmu pondok itu tidak kalah. Ben sampean yakin, angger kalah mergo bento kan, Mustafa barang nasibe ngene. Roe wong uji kok sunat ngono. Wah watane wong tenan. Saiki gak sunat teroris. Saiki ngaji diawasi polisi, ngaji umum kenapa? Jadi saiki pengajian umum ning masjid-masjid itu diawasi. Wong Islam do proses, ngaji kok di napa? Diawasi. Cara kula ya kepen mesti ngaji. Senane kok repot. Boten iki ben sampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an.
Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun pinten tahun. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu, ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Ya, rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampai rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak. Untu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh nak Gus Bak gak gawe-gawe, ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab nopo? Riwayat, karena hadis hanya kitab nopo? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi sidratul muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Ya, dari yang atas ya nggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi. Sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok bisa diterusno meneh. Mulane ya ana kemungkinan sama isa bisa iso sabia, mergo kata intah itu nyakang leren apa terus apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah iki kono nak maknane apa? Intah. Alif ha itu kan singkatan apa? Intah. Boten ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat sahihah. Itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa-Isa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh. Karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, sing madak-madakno sausé terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada, memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains, kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi, yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah. Di mana posisi langit sadisah adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi napa? Yantahi mayuraju bihi minal ardi, tidak bisa naik lagi. Yang dari atas juga enggak bisa turun. Lalu itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal. Pada akhirnya riwayat-riwayat sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis. Tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya. Ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu.
Liwat riwayat sing sahihah yang mutasil. Ternyata Nabi sudah dawuh napa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa ibadu min. Wa ilaiha yantahi ma ibadu min fawqiha fa ibadu min. Itu kan sama persis dengan teori napa? Antariksa dalam dan antariksa napa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak, saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham nggih? Dadi ini ben sampean. Lah soal sampean akhire ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham ben. Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Toh gurune ora paham. Dadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid tak ulang kok bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya ora anakku, mergo bapake saleh anak. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun ora terang. Masalah Sidratul Muntaha. Mun niku masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi sampean delok bab awal ya bab Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa napa? Isra'. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran ini subhanalladzi asra napa. Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj ku ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ngingkar Mi'raj itu sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istihad. Agar tukang istihad mesti ono belinge, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan sinten? Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh. Enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Ini kalau terangkan, sampai. Keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia, termasuk Wahabi sekalipun, itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj. Dan ngalami kalamatullah, dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratul Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi teng mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salasun mantakal lama bihinna faqat azuma ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azama ala wahid. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad azama ala wahid. Dia dusta besar, bohong besar. Masruq sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh wala qad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah wala qad ra'ahu bil ufukil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndekne bojone. Aisyah be bojone sinten? Jawabe pokrol. Anak awalu hadil ummah ta'ala dzalika rasul.
Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya kono kanca turu kene kok agak. Patekno wae. Ana guru ulama mesti ono bedike. Agar bedik ya ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nate istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama iku ulama lho nggih. Nek ora ulama wis biasa itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Kulo nu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, kulo nu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa-apa, punya kepentingan khas napa? Ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat. Dan yusbihul khalqa. Itu yang enggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi. Nabi melihat Allah itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimahe agar ulama wis ono ngawure, tapi niate apik. Paham? Iku sirine kena apa Aisyah kok lho mergo kula yang ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya napa? Tapi ewa semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual, ulama seluruh dunia tidak goyah, tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a rabbahu. Tapi ewa semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa ndak ada bicara itu. Pokoknya ngeriwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawuh Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi loh jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja kliru. Nek muni ulama nggih ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walam hisar. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iku ya ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki ya ora koyo iku meneh. Wae lek kamislihi napa? Lah tapi ngilangno hawa jisud domair. Ngilangno perasaan ati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok pokoknya Muhammad gak roh pengiran. Ya ora tau munggah-munggah roh Sidratul Muntaha. Wong sak rohku pas wek rada turu lha iku lho Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho Aisyah niku sak rohku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lodok. Saking lodoke Aisyah niku kabeh sahabat ku nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah tidak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku rung dadi garwane sinten? Sayyidina. Salah yang ngomongnya dok timpi, keluwen. Wong keluwen dibantah. Keluwen apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin, Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka. Tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri. Itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama bae ora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama sak donya anut Aisyah. Mergo kuwatir bayangno pangeran.
Akhire lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nah, kula pas istikharah niki malah mabu malaikat Israil lho ora medeni wah mate ana wong. Ya niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trai wali mbok ulama kok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Intine niku gak awam-awam napa? Nemen. Ora ngarah lan kanggo koyo rugen Mustafa ora ngarah. Kula niku baru duwe Pak. Iki cerita guyon-guyonan sufi. Tapi nyata kok baru. Kula nak wiridan ra kuat, sinau nyen bakate sinau ya sinau. Ora sinau biasa namung kaosan sarongan terus wudu nak wudu mesti kadang. Bareng batal niku sawangane mabuk malaikat Israil. Aku kan paham. Biasane bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu. Kula teng dalem niku mboten dibaturi sinten sama kula bojo kula anak kula. Kula kiai lah ora dicah dalem kula, mesti teng pondok. Badan ku Gusti mosok mati sak niki sawangane kok mboten. Ari kok sawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kula wudu balik. Santai nih, anggere nanti super amati ya ora sido. Nggih kula melek, nggih mboten istighfar, nggih pede mawon kula mboten. Kula niku nek istighfar niku ora pati ya kula. Pede mawon. Niki guyon kula sampeyan ora usah anu to, ini guyon. Oh guyon ora cerita faktane to, ora perlu tak gawe-gawe terus kalau cerita apian. Kula wudu. Ya nek kula nak poso bar subuh niku ngaji Quran sekedap nyemak mbak-mbak niku terus film. Nek kula keyakinan kula niku matekno wong sujud. Masih mati terus ndane mesti subuh ora mati ya berarti ra sido liwat tok. Dan niku delala jam 2 HP kula menekno. Kula nu kalian balik balik manung adik iki memang wingi wafat Jumat jam 6.15. Niku kanca akrab kula teng madrasah. Tiap ketemu kula bakas kapundhut. Jam 6.15 lagi. Niku gak wafat. Kula kok udah bojo. Lah ya malaikat wis ora delok wis liwat omahku. Karepe kuwi. Niku HP kula bro, niku kula berita awal. Jadi beliau itu nggak kulon senang bakas kabudut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan gitu. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku gak awam tuh kulen. Itu gak awam tuh kulen. Ya ora GR tapi ora awam napa? Iya, pokoknya syukur lah. Ora awam tuh kulen kudu syukur kan. Ditektir gak awam napa? Tulen. Ayo kalau cek rawat matun ra widadari. Ya keren bisa jadi lesson. Mboten iki kula cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammadan ro'an apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyal. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya nak anna Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sampai betul-betul tak kok Fuad kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, na Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten, wajah alan teko itu pas dina mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bagem pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin Drebena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihi seun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika. Nggih mboten? Sampeyan delok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Sampeyan mungkin delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alam teko sapa Rabbuka pangeran
Wal malakulan malaikat sofa kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe wong pinggire. Malah ra karu-karuan to. Barang pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane nyetop barisan piye? Carane gerakno barisan malah berber. Napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil. Ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Yaitu ulama-ulama makna nih wajah alan teko apa buka utusan pangeran sira. Dadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang mare terus. Padahal jelas lafaznya buka loh. Lafaznya jelas apa? Jelas buka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas roh buka kok ditakwil Rasulullah tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah apa jabut nyawane rohit nganti kangelan golek ibar. Rezekine Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa, paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A, paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah ape salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah, dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yu nganggo mazhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakhta. La yutakayya. Laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Iki perlu sampean ngerti.